Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, senang sekali kami hadir untuk menemani Anda untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam buku Santapan Rohani, terbitan Our Daily Bread Ministries, yang diterjemahkan dari buku Renungan Our Daily Bread. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Gelembung Sabun. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, seorang anak laki-laki menghujani Anasetas dan suaminya Carl dengan gelembung-gelembung sabun sewaktu mereka berlari melewati trotoar di Atlantic City. Itulah momen ceria yang menghibur mereka di suatu hari yang berat. Kedatangan mereka ke kota itu adalah untuk menjenguk saudara ipar mereka yang dirawat di rumah sakit dan membantu saudarinya Carl untuk memeriksakan diri ke dokter. Mereka mencoba beristirahat sejenak dan menyusuri pasir pantai. Nah, mereka merasa agak kewalahan menghadapi beratnya pergumulan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Lalu muncullah gelembung-gelembung sabun itu. Tiupkan iseng ke arah mereka oleh seorang bocah di tengah hembusan angin laut. Gelembung-gelembung itu memiliki makna khusus buat Anasetas. Ia suka gelembung sabun dan menyimpan cairannya dalam sebuah botol di kantornya. Ia dapat memainkannya kapan saja ia merasa ceria. Melihat gelembung-gelembung tersebut dengan latar samudra Atlantik yang sangat luas, mengingatkan Anasetas akan apa yang dapat ia andalkan. Kehadiran Allah yang selalu dekat. Dia maha kuasa. Dia selalu peduli. Dan dia dapat memakai momen sesederhana dan sesingkat apapun untuk mengingatkan kita bahwa hadiratnya tercurah bagaikan lautan anugerah di tengah momen-momen berat yang kita alami. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, mungkin suatu hari masalah kita akan terlihat seperti gelembung-gelembung. Sementara jika dibandingkan dengan kekekalan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Anugerah apa yang dicurahkan Allah kepada Anda di tengah masa yang sulit? Bagaimana pengalaman Anda dapat menjadi berkat bagi orang lain? Bagikan kisah Anda di halaman Facebook kami di facebook.com/santapanrohani. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah Tuhan Yesus mencurahkan anugerahnya di tengah kerasnya pencobaan. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosper.